Di masa pandemi, semua orang tentu saja diharapkan menjaga diri dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai lengah ya kita dengan protokol kesehatan ini. Imunitas juga tentu saja harus dijaga dengan baik. Jangan sampai kondisi tubuh kita itu tidak fit. Dan kita tentu saja akan membutuhkan suplemen makanan dan juga vitamin serta lain-lain yang meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, masyarakat juga kini semakin sadar akan pentingnya kebersihan, personal care seperti hand sanitizer, ya disinfektan ini sesuatu yang harus selalu kita bawa-bawa ya kemanapun kita pergi. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan dari produsen dari produk-produk yang kini menjadi produk andalan dan incaran masyarakat? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pandemi COVID-19 mengubah semua hal, termasuk kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Kondisi ini juga menggeser paradigma manusia tentang kebersihan dan kesehatan. Masyarakat kini makin sadar dengan pentingnya kesehatan pribadi, semakin banyak juga warga yang rajin berolahraga. Isu daya tahan tubuh atau imun di tengah pandemi juga jadi sorotan. Penanganan pandemi memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau satu pihak saja. Semua lapisan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif menangani penyakit global ini. Dari sektor swasta, Enesis Group ikut turun tangan. Dengan produk-produk yang menekankan pada sisi kesehatan dan kebersihan, perusahaan yang berdiri sejak 1988 ini berkomitmen untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Masyarakat diimbau untuk sering cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Namun saat sulit mengakses air dan sabun, hand sanitizer bisa jadi solusinya. Ya, dunia masih terus berperang melawan pandemi COVID-19, apalagi sekarang dengan masuknya varian baru Omicron yang menggemparkan dunia, dan tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan untuk menuntaskan pandemi ini. Ini caranya tentu saja kita harus dimulai ya dari kesadaran diri sendiri. Kita menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, kita tidak tertular dan tidak menularkan, dan kita juga memiliki dan mengkonsumsi suplemen dan produk-produk yang menyehatkan kita, menjaga kebersihan kita, dan tentu saja ini sesuatu yang harus kita bisa dapatkan. Ini dari segi produsennya tentu sangat penting untuk disiapkan karena demand masyarakat terhadap produk-produk ini juga semakin meningkat ya. Nah, untuk membahasnya sudah bersama tamu saya Rian Tirta Yudhistira, Chief Sales and Marketing Officer dari Enesis Group. Halo Rian, apa kabar? Baik, Mbak Desi, apa kabar? Sehat selalu? Sehat selalu. Ya, sudah divaksin tentu saja. Sudah divaksin. Kita menjalankan wawancara ini dengan protokol yang cukup strict ya, sudah di antigen, malah kan saya sudah PCR kemarin. Dan ini Rian, kali ini fokus saya agak berbeda. Biasanya kita berbicara itu mengenai COVID-nya itu sendiri, mengenai pandeminya itu sendiri, mengenai virusnya dan penyebaran dan lain sebagainya. Tapi jarang kita dengar dari sisi produsen. Mereka yang memanufaktur, memproduksi barang-barang yang sekarang sudah menjadi andalan dari semua kebutuhan kita itu sendiri. Nah, Enesis Group, setahu saya ini merupakan suatu perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Jadi yang memproduksi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Bisa sedikit cerita latar belakang Enesis Group itu sendiri, dan 2 tahun ini industri cukup tertantang ya gara-gara slowing down, lockdown, dan juga banyak sekali bisnis-bisnis yang gulung tikar ya, atau mengalami tantangan. Tapi dari segi
perusahaan FMCG seperti Enesis ini bagaimana? Ya, oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi Enesis memang perusahaan local FMCG ya, atau fast moving consumer goods di Indonesia yang sudah berdiri sekitar 30 tahunan yang lalu sebenarnya. Jadi pertama kali itu ya? tahun 80-an. Jadi pertama kali produk-produknya itu seperti contohnya Sari Puspa yang sekarang menjadi Sovel ya, yaitu mosquito repellent. Terus kemudian meluncurkan Adem Sari, Vegeta dan yang lain-lainnya. Tahun 99 kami juga meluncurkan Antis yang ya tentu saja selama pandemi booming ya. Dan 2 tahun terakhir memang kita lebih fokus meluncurkan produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan. Karena memang inovasi dan marketing daripada Enesis Group difokuskan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ini kita ngelihat secara long term akan menjadi competitive advantage ya dari Enesis Group karena kita tidak sembarang mengeluarkan produk yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu mungkin. Jadi ini dan karena demand-nya sekarang juga semakin meningkat ya. Betul. Tapi dari segi bisnis itu sendiri 2 tahun ini apa dampaknya baik positifnya maupun negatifnya? Karena ini kan juga berdampak terhadap para bukan saja konsumen tapi para sellernya juga. Misalnya toko yang harus ditutup, harus sekarang serba online dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Ya, 2 tahun terakhir ini memang sangat periode yang sangat bisa kita bilang roller coaster ya bagi produsen seperti Enesis Group. Karena kita ingat 2 tahun yang lalu tuh sekitar Maret 2020 pertama kali pandemi masuk ke Indonesia, itu nobody's prepared ya. Nggak ada yang siap dan nggak ada yang tahu bahwa tiba-tiba pandemi masuk dan semua produk kesehatan itu diincar. Terus kemudian ada panic buying juga, dan kemudian ada banyak closure atau lockdown sehingga masyarakat itu tidak bisa segampang itu untuk mengakses pasar atau toko-toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, itu tentu saja membuat produsen seperti Enesis Group itu harus berinovasi bukan hanya dari produknya tapi juga dari secara strategi distribusi dan juga komunikasi ya. Nah, itu apa yang dilakukan dan dampaknya juga terhadap bottom line pada 2 tahun terakhir ini seperti apa? Ya. Jadi ada beberapa channel yang kita develop karena kalau kita hanya mengandalkan traditional channel saja seperti modern trade atau traditional trade ya yang sebenarnya origin dari FMCG itu akan susah karena pasar banyak yang ditutup atau bukanya cuma boleh setengah hari. Terus kemudian modern trade juga supermarket, hypermarket tutupnya lebih cepat gitu ya, pengunjung dibatasin. Jadi kita mengembangkan channel seperti e-commerce. Ya, jadi mulai dari awal pandemi sebenarnya kita sudah banyak melakukan partnership dengan e-commerce untuk melakukan komunikasi dan juga merangsang pembelian masyarakat dengan gampang lewat e-commerce. Nah, yang kedua yang kita develop juga itu adalah channel B2B. Nah, B2B ini business to business, yaitu memberikan akses produk-produk kesehatan seperti hand sanitizer Antis kepada pelaku bisnis. Nah, mereka tentu saja memerlukan hand sanitizer dan juga produk-produk kesehatan lainnya supaya nanti pengunjung atau konsumen yang datang atau karyawan yang bekerja di pabrik mereka itu tidak terkena dampak dari COVID sendiri. Nah, itu yang kita mulai kembangkan dan hasilnya sangat-sangat encouraging, sangat-sangat bagus. Enesis sudah mencatat growth yang bagus secara top line dan juga secara bottom line. Memang saya lihat apapun yang berkaitan dengan kesehatan ini pasti booming ya 2 tahun terakhir ini. Dan juga yang berkaitan dengan teknologi, digital dan lain sebagainya. Tapi ini kan berarti ada demand increase. Saya ingat waktu awal-awal itu semua orang kan mencoba memborong apalagi namanya hand sanitizer sampai harus bikin sendiri dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Dan harganya kan saya ingat sempat melambung ya, termasuk tadi nama produk yang disebut itu tiba-tiba jadi langka, harganya mahal sekali. Nah, ini bagaimana saat itu mengantisipasi terhadap kebutuhan ini? Karena kan tidak bagus kan kalau masyarakat barangnya langka, harganya juga tinggi. Iya, jadi salah satu produk kami adalah Antis ya, dan itu waktu di awal pandemi tentu saja habis diborong di mana-mana. Iya, habis. Dan juga banyak spekulan ya, jadi memborong dalam partai besar itu terus kemudian terjadi dan kemudian dijual dengan harga 5 sampai 10 kali lipat lebih mahal gitu di e-commerce contohnya. Nah, tentu saja kita mengantisipasi hal itu dengan menaikkan stok ya. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya dari sisi manufacturing itu kita sudah mendapatkan izin khusus dari pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan tetap beroperasi 100% karena kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kalau pabrik di industri lain mungkin ada batasan ya. Kalau jumlah orang yang harus work from home dan lain sebagainya. Ini 100% bisa berjalan. Tapi tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Betul ya, menjaga protokol kesehatan semua.
masalahnya itu adalah dari kesiapan raw material dan packaging material. Ya, raw material dan packaging material ini menarik sekali karena dari sisi seperti ini kita tidak pernah paham. Kita hanya tahu tiba-tiba ada barang terus langka. Apalagi misalnya contohnya masker juga. Waktu itu kan sempat harganya wow luar biasa dan banyak sekali yang palsu dan lain sebagainya. Ini Rian, kita break sebentar ya. Diskusi kita masih cukup panjang. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Rian Tirta Yudhistira, Chief Sales and Marketing Officer dari Enesis Group. Ini sebuah perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Dan ini menarik menurut saya untuk kita bahas karena selama ini kita selalu fokus dengan aspek kesehatannya, gejalanya kalau kita sakit ya kena COVID, Omicron, tapi kita belum pernah melihat dari sisi seberapa penuh tantangan ya untuk memproduksi produk-produk sekarang yang in high demand. Termasuk salah satunya adalah yang sempat apalagi tahun awal-awal ketika COVID baru mulai itu terjadi semacam kelangkaan ya karena demand untuk produk-produk kebersihan, sanitizer, disinfektan tiba-tiba melambung. Dan ini menarik sekali Rian. Jadi apa yang strategi dilakukan pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memastikan bahwa tidak ada stockpiling atau orang yang menyalahgunakan produk-produk itu dan menjualnya dengan harga yang luar biasa tinggi, dan juga untuk mempercepat produksinya. Ini kan berarti harus berpacu juga dengan kapasitas dari manufacturing atau pabrik yang menghasilkan produk itu. Ya. Jadi ada beberapa hal dari yang kami lakukan dari semenjak pandemi melanda Indonesia ya. Yang pertama adalah tentu saja menaikkan kapasitas produksi. Nah, untungnya ini seperti yang saya sebutkan, kita sudah mendapatkan izin dari awal COVID jadi untuk beroperasi 100%. Tidak perlu work from home. Tidak perlu work from home, tidak perlu menurunkan kapasitas. Yang kedua adalah kita juga menaikkan pembelian dari raw material dan packaging material. Nah, itu tadi tantangannya. Itu bagaimana? Ya, jadi kita melakukan kontrak ya dengan supplier kita untuk supaya kita bisa mendapatkan konsistensi. Karena biasanya kalau raw material atau packaging material itu kan global sourcing ya. Jadi mungkin sourcingnya dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Jadi kita melakukan kontrak yang lebih panjang sehingga menjamin ketersediaan dari material. Kita juga menjalankan bersama dengan instansi pemerintah terkait untuk melakukan penggerbekan bagi pihak-pihak yang memalsukan. Nah, ini juga banyak nih kejadian selama pandemi yang memalsukan antis. Cukup banyak yang cukup ditemukan. banyak. Itu apa? Tindakannya bagaimana? Jadi kita bekerja sama dengan pihak berwajib, yaitu dari kepolisian, untuk melakukan penggerbekan dan juga memberikan sanksi ya dari polisi kepada pihak-pihak yang memalsukan antis. Dan kita juga melakukan edukasi kepada konsumen lewat media digital mengenai produk-produk bagaimana cara membedakan antis yang asli dan yang palsu. Itu sempat beredar banyak tuh waktu di awal pandemi. Dan saya lihat juga banyak dijual di online kan, banyak, yang kita nggak jelas ini asal usulnya, dan tapi yang jelas harganya itu sangat tinggi. Nah, itu juga sempat ditindak ya. Sempat ditindak ya. Kalau dari segi produksi meningkatkan itu berapa kali lipat dari yang biasanya dengan adanya COVID ini? Oke. Jadi kalau memang sejarahnya sebelum pandemi melanda Indonesia ya, penetrasi dari hand sanitizer untuk masyarakat Indonesia itu bila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, itu kita termasuk yang paling rendah. Jadi hanya sekitar 5-7% orang Indonesia yang memang secara rutin menggunakan hand sanitizer. Jadi rendah. Nah, waktu pandemi datang, tentu saja semua orang berburu ya. Semua orang berburu. Nah, itu terdampak dari market yang tiba-tiba demand-nya bisa naik itu hampir lebih dari 40 kali lipat. Nah, artinya dari sisi bagaimana kita menjaga supaya pasokan antis itu tetap terjaga, ya tentu saja kita mesti menaikkan sesuai dengan demand ya, sampai ke 40 kali lipat itu daripada sebelum pandemi. Jadi memang kenaikannya nggak kira-kira. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin antis lebih terkenal dengan yang spray ya, tapi setelah pandemi kita meluncurkan misalnya saset. Karena apa? Karena kita ngelihat majority of Indonesian consumers itu masih menggunakan saset ya, seperti sampo gitu. Nah, kita adalah yang itu pertama. Karena mungkin lebih murah dan lebih murah dan gampang diakses ya. Karena kalau kadang-kadang untuk masyarakat yang di luar, di kota-kota kecil, mungkin untuk membeli yang spray itu mungkin masih agak terkendala. Jadi kita meluncurkan saset. Kita luncurin pouch juga.
Jadi ada banyak sekali SKU atau produk-produk tambahan dari Antis yang kita luncurkan selama pandemi. Iya, dan ini suatu produk yang memang kita butuhkan. Satu lagi yang saya lihat ini kemana-mana kita harus ada disinfektan ya. Iya. Ini ngomong-ngomong dari segi inovasi dan teknologi yang selama 2 tahun ini dikembangkan khusus untuk memproduksi produk-produk ini seperti apa? Disinfektan juga ada kan? Ada, iya, Nah, sebenarnya. itu Iya. bagaimana? Karena sekarang semua mau tidak mau ya orang juga kemana-mana, kalau restoran, di rumah, itu pasti ada Iya. disinfektan. Benar. Jadi salah satu produk kita itu namanya key spray. Sebenarnya ini key spray ini dibuat untuk membantu proses menyetrika ya Mbak Desi. Jadi dengan key spray jadi bau apek hilang. Kadang-kadang kan kalau habis kita jemur, kalau sekarang lagi musim hujan, jadi kena hujan, jadi waktu kita setrika itu baunya malah nggak enak. Nah itu untuk memperlancar proses penyetrika sehingga bisa gampang licin. Tetapi semenjak pandemi kita juga meluncurkan komunikasi bagi key spray karena key spray itu bisa berfungsi sebagai desinfektan dan keunggulannya Itu ada antivirusnya, ada antivirusnya, antibakteri, dan ini adalah water based Mbak Desi. Jadi maksudnya walaupun tanpa alkohol tapi memang key spray memiliki kandungan yang namanya alkyl ya, bisa mematikan virus dan bakteri. Dan keunggulannya adalah kalau misalnya kita semprot ke sofa nih, contohnya sofa atau jok mobil ya, itu kan biasanya dari kulit. Kalau kita semprotkan dengan alkohol itu biasanya jok kulit itu atau sofa itu lama-lama nanti jadi rusak karena nggak boleh bersentuhan dengan alkohol. Nah ini dimana bisa memberikan manfaat karena key spray ini mengandung anti kuman, antivirus sehingga bisa jadi disinfektan tanpa merusak permukaan-permukaan seperti jok kulit atau sofa. Ya, dan demand ini kelihatan semakin meningkat pada saat ini. Benar. Jadi kita ngelihat memang kebiasaan orang Indonesia ya, selama pandemi itu key spray akhirnya dipakai bukan untuk menyetrika aja, tapi juga semprot ke jok mobil ya, kemudian di baju juga. Misalnya kalau suami baru pulang dari kerja gitu, sebelum cium anak gitu ya di rumah, dia harus semprot dulu pakai key spray gitu. Ya. Nah ini kan semua memerlukan bagian dari R&D ya, research and development dan juga inovasi dan teknologi. Selama 2 tahun ini dan kira-kira untuk mengantisipasi ke depan, karena kita lihat kan nih pandemi ini bukan nggak akan kemana-mana, ini akan menjadi long term bagian dari kehidupan kita. Apa yang dilakukan? Apakah lebih banyak investasi dalam hal inovasi dan teknologi, lebih banyak lagi fokus untuk R&D-nya? Ya, benar. Tentu saja lebih banyak lagi fokus dari R&D-nya, terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan ya. Contohnya di awal pandemi kita meluncurkan produk terbaru itu vitamin yang namanya Ammonizer. Nah, Ammonizer ini karena hasil riset dari kita adalah karena kebanyakan kan orang tahu kalau vitamin itu hanya vitamin C. Nah, itu yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi setelah kita berbicara dengan ahlinya, lewat R&D kita juga, itu sebenarnya vitamin C saja tidak cukup, Mbak Desi. Oke, vitamin C saja tidak cukup. Iya. Kita segmen waktunya untuk segmen ini sudah habis, tapi kita akan lanjutkan. Karena vitamin, suplemen, apapun yang bisa menjaga dan meningkatkan imunitas kita itu sangat-sangat penting dalam masa pandemi ini. Dan harus terus tersedia ya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan kembali, jadi jangan kemana-mana dulu. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas mengenai kesiapan produsen ya dalam menyediakan produk-produk kesehatan di tengah pandemi ini. Tentu saja semua kalau bisa kita menjaga kesehatan supaya terus prima, menjaga daya tubuh kita agar selalu tinggi ya. Imunitas itu sangat-sangat penting, apalagi sekarang ada virus varian Omicron yang katanya sangat-sangat menular. Jadi semua kita harus antisipasi, dan masalah kesehatan, masalah kebersihan, masalah daya tahan tubuh itu sangat-sangat penting. Tapi bagaimana dengan kesiapan dari produsen yang bisa menyediakan semua produk-produk ini yang membantu kita meningkatkan imunitas. Saya sudah ditemani oleh Rian Tirta Yudhistira, Chief dari Sales and Marketing Officer Enesis Group ya. Nah, Rian, tadi kita sudah mengatakan untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen, kebutuhan kita semua. Semua orang ini butuh ya, suplemen, makanan sehat, vitamin dan lain sebagainya. Berarti kan research and development-nya, inovasinya, ya, ide-ide baru untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu meningkat. Nah, vitamin ini menjadi salah satu dari fokus dari produk Enesis itu
sendiri ya. Benar. Ya, jadi memang kita lihat paling bagus bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi adalah kalau semua masyarakat Indonesia menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Tapi juga bukan cuma itu, tapi kita lihat kita semua perlu asupan ya untuk menjaga kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Tadi disebut vitamin C. Gitu. Iya, benar. Nah, kita sesuai dengan lakukan tadi banyak riset ya dan juga bertanya kepada ahli-ahlinya di bidang kesehatan. Dan ternyata kita temukan bahwa untuk memberikan kekebalan tubuh yang maksimum bagi kita, terhindar dari penyakit, virus, bakteri, segala macam, itu vitamin C harus bekerja sama dengan kandungan-kandungan yang lain. Nah, malah kalau kita kebanyakan minum vitamin C aja, itu bisa kebanyakan dan itu bisa mengganggu pencernaan kita. Nah, karena itulah kita menawarkan atau meluncurkan produk ya di awal pandemi namanya Ammonizer, yang isinya sebenarnya bukan cuma vitamin C. Dan komunikasi kita justru adalah vitamin C tidak cukup, jadi cukup minum Ammonizer aja, jadi nggak perlu beli segala macam ya, asupan-asupan, cukup minum Ammonizer dan itu sudah lengkap ingredientnya berdasarkan riset untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, apa-apa saja itu selain vitamin C? Ya, jadi yang pertama tentu saja vitamin C 1000 mg. Yang kedua adalah elderberry. Nah, elderberry mungkin masih belum banyak masyarakat Indonesia yang tahu ya. Cuma sebenarnya elderberry itu adalah buah yang mirip anggur cuma lebih kecil dan warnanya juga purple ya. Dan elderberry ini mengandung vitamin C sebenarnya 5 kali lebih banyak daripada buah jeruk. Dan bukan cuma itu aja, kita juga ada mengandung zinc misalnya. Zinc itu sangat penting untuk antiinflamasi ya, menurut ahli-ahli kesehatan. Dan juga herbal seperti Lonicera, Forsythia. Nah, herbal ini yang banyak dipakai oleh pemerintah China waktu pertama kali menanggulangi COVID. Nah, seperti yang kita tahu kan pertama kali itu sempat beritanya itu banyak apa itu di Wuhan. Jadi barangnya? sebenarnya herbal ya, jadi dari tumbuh-tumbuhan ya, dari tumbuh-tumbuhan yang mungkin pilantus itu kalau di Indonesia biasanya namanya meniran. Nah, itu banyak juga dipakai ya oleh masyarakat. Jadi ada 3 kandungan herbal yang kita pakai itu untuk semuanya bekerja sama untuk menjaga kekebalan tubuh. Dan ini semua sudah diuji ya, ininya efektivitasnya. Nah, dalam research and development ini emang bekerja sama dengan para ilmuwan, para dokter dan lain sebagainya, itu bagaimana? Ini merupakan bagian ya dari strategi perusahaan ya. Kita, ada tim khusus? Ada tim khusus yang kita juga meneliti dari studi-studi kesehatan yang sudah ada. Dan juga khususnya dalam pandemi ini kita juga sekarang lagi bekerja sama dengan dokter-dokter yang bekerja di Wisma Atlet untuk melakukan uji mengenai efektivitas dari Ammonizer itu sendiri bagi pasien-pasien COVID. Gitu. Jadi ini khusus produk yang memang dilahirkan atau diproduksi ketika adanya pandemi ini. Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai idenya, sampai hasilnya, dan sekarang bisa didistribusikan dan dijual ke masyarakat, itu prosesnya seperti apa? Ya, kalau kita bicara normal timing ya, ideal timing itu bisa lebih dari 1 tahun Mbak Desi, rata-rata kalau produk kesehatan karena berkaitan sama izin ya, izin juga dari registrasi BPOM kita itu prosesnya biasanya ribet ya, biasanya agak lama gitu, cukup panjang. Jadi rata-rata 2 tahunan ya untuk ini, itu ideal. Tapi karena again pandeminya tidak ada yang siap gitu, kita harus melakukan a lot of improvement untuk membuat timingnya lebih efisien lagi. Dan syukurlah kita juga dapat approval ya dari pemerintah untuk speed up dari sisi registrasi. Jadi kalau Ammonizer itu kita luncurkan kurang dari 6 bulan sebenarnya, dari mulai dari conceptualization sampai produksi dan distribusi. Nah, itu salah satu rekor juga di Enesis ya. Luar biasa ya. Dan ini sampai sekarang ini merupakan salah satu produk yang memang dibutuhkan, dan dari segi demand-nya bagaimana, Rian? Semakin meningkat? Semakin meningkat ya. Jadi seiring dengan komunikasi kita bahwa masyarakat Indonesia perlu asupan ya untuk menjaga kekebalan. Jadi lakukan protokol kesehatan, kurangi mobilitas dan juga konsumsi asupan. Nah, itu tentu saja demandnya semakin meningkat karena cocok banget nih dengan kondisi COVID. Menjaga harganya juga supaya tetap terjangkau ini bagaimana? Penting ya, apalagi kalau kita beli misalnya harus sekarang ini di meja itu biasanya harus ada vitamin C, vitamin D, ada zinc, belum lagi ada herbal-herbal, jamu dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya kan mahal, apalagi kalau rata-rata vitamin kita juga kan masih impor. Supaya harganya terjangkau, supaya semua orang bisa mengakses, ini kan harus ada strateginya tanpa mengurangi kualitasnya tentu saja. Ya, tentu saja. Iya, jadi kita banyak kerjasama dengan our retailer partners juga ya, baik dari supermarket, hypermarket maupun minimarket dan juga traditional channel seperti di pasar, di apotek, toko obat gitu ya, untuk menjaga supaya harganya itu tidak lebih besar daripada
harga eceran yang kami sudah tentukan gitu. Jadi kalau ada yang pihak-pihak yang retailer yang mungkin sedikit nakal yang menaikkan harga lebih dari ininya, biasanya kita akan memberikan warning dan bila dilanjutkan ya kita akan stop supply. Nah itu yang kita lakukan. Dan juga tadi salah satu yang kita kerjasama di e-commerce. Jadi e-commerce itu kita sudah ada di beberapa e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee atau Lazada, Blibli, kita membuka namanya Enesis Official Store. Nah di situ konsumen pasti dijamin bisa mendapatkan harga-harga yang memang sesuai yang kita tentukan, karena itu kita langsung ya membuka toko di situ. Dan itu ini juga bagian dari benchmark. strategi untuk menjaga competitiveness ya, supaya produk-produknya kan tetap bersaing. Ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, ini bagaimana, Rian, Enesis Group itu sendiri? Secara summary ada dua hal. Yang pertama adalah dari produknya sendiri. Kita melakukan inovasi produk. Kita nggak hanya mau me too ya. Kadang-kadang mau ikut-ikutan dan harganya dibikin semurah mungkin. Nah itu that is not NSC strategy. Kita justru mencari celah mana nih unmet consumer needs yang mungkin konsumen sendiri juga tidak menyadarinya ya. Jadi kita coba itu. Dan contohnya waktu Antis kita luncurkan di tahun 1999, itu adalah hand sanitizer pertama di Indonesia, dan waktu itu konsumen masih belum ngeh ya, belum ngerti apa sih sebenarnya hand sanitizer, kenapa kok nggak cuci tangan pakai sabun aja gitu, sehingga itu it takes a lot of time untuk melakukan edukasi. Sampai sekarang semua orang udah tahu ya hand sanitizer karena kebetulan ada pandemi. Nah itulah tipe-tipe inovasi produk kita, karena kita tidak mau me too untuk menjaga competitiveness NSIS. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita selalu menggabungkan inovasi produk kita dengan yang namanya edukasi. Nah, kalau edukasi mungkin biasanya ya lewat sosial media, tapi we want to go more than that ya. Jadi contoh di awal pandemi kita sudah kerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas untuk melakukan sentra vaksin. Nah, ini Enesis merupakan salah satu produsen FMCG yang pertama di Indonesia melakukan sentra vaksin. Kita lakukan di Equestrian Park ya di Rawamangun, dan sekarang kita lagi tahap pembahasan juga sudah mendapatkan approval dari instansi terkait untuk melakukan vaksinasi booster ya. Ini penting ya. Penting ya. Kalau gitu. pemerintah memang perlu dibantu. Kita banyak sekali jumlah populasinya yang harus divaksin, dan kita harus berbarengan dengan waktu ya, karena semakin cepat kita melakukan vaksinasi, semakin cepat kita mendapatkan herd immunity. Ini bagian dari CSR, ya, kalau bisa. Betul. Ya, berapa orang waktu itu sempat jadi ada banyak sekali yang kita vaksin ya. Pertama yang dilakukan oleh Enesis sendiri itu sekitar 15.000 orang di sekitaran Jakarta Timur ya. Terus kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Kemenparekraf, yaitu dari jajaran Pak Menteri Sandiaga Uno dan di bawahnya, untuk melakukan vaksinasi kepada pekerja sektor wisata. Nah, karena kita juga ikut ambil peran, ikut tergerak ya, bahwa karena kita lihat sektor wisata ini salah satu sektor yang paling terimbas ya selama pandemi. Jadi kalau semakin cepat pekerja sektor wisatanya mendapatkan herd immunity, maka semakin cepat pula pariwisata akan pulih. Ini di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jadi contohnya di Danau Toba, di Raja Ampat, Labuan Bajo, Mandalika yang nanti akan tempat berlangsungnya MotoGP, dan tempat-tempat lain. Nah itu kita juga appreciate banget ya, Pak Menteri sampai ikut ya ke sentra-sentra vaksin kita dan bekerja sama dengan kita, jadi kita sangat appreciate. Iya, dan untuk ini vaksinnya itu sendiri bagaimana, Rian, dan apa-apa saja waktu itu yang vaksinasinya apa saja yang waktu itu diberikan? Iya, kan kita punya macam-macam ya, ada iya. Sinovac, sekarang ada Pfizer, AstraZeneca, dan ya tentu saja kalau dari ketersediaan vaksinnya kita mendapatkan suplai dari instansi pemerintah ya, dari Kemenkes ya, dan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Waktu yang kita lakukan sentra vaksin di Rawamangun itu kita mendapatkannya Sinovac. Kemudian ada tempat-tempat yang lain juga. Jadi karena memang pemerintah mendapatkannya dalam batch-batch ya, jadi tergantung. Baik, penting ini. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke tahap vaksin ketiga. Jadi semakin cepat kita semua mendapatkan booster, karena vaksin ini katanya setelah 6 bulan efektivitasnya kan sudah mulai menurun. Apalagi dengan adanya varian-varian baru, kita harus terus-menerus top up. Iya, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar, masih berbincang dengan Rian Tirta Yudhistira selaku Chief Sales and Marketing Officer dari Enesis
Group ini salah satu perusahaan FMCG yang fokus pada produk-produk kesehatan di Indonesia. Kita bicara mengenai peran ya khususnya bagi manufacturer seperti Enesis ini dalam memenuhi kebutuhan kita konsumen. Apalagi di zaman pandemi ini banyak sekali yang kita butuhkan, yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari, baik itu dari hand sanitizer, juga disinfektan, masker tentu saja, vitamin, suplemen dan lain sebagainya. Nah ini saya lihat juga produsen khususnya apalagi yang fokusnya itu banyak kesehatan dan dalam waktu ini justru omsetnya meningkat. Ya, karena banyak sekali industri-industri lain khususnya yang pariwisata dan lain sebagainya yang tidak bagus ininya performance-nya, harus ada kepedulian juga kan, harus ada corporate social responsibility. Tadi salah satunya yang dilakukan dan akan dilakukan lagi ini vaksinasi. Vaksinasi ini memang sesuatu yang sangat penting, mutlak. Semua masyarakat Indonesia harus divaksin dan sekarang harus dilakukan booster. Nah ini bagaimana? Karena banyak juga yang bertanya kapan kita bisa mulai di booster, tinggal tunggu waktunya dan di mana dan lain sebagainya. Apa yang bisa dipercepat oleh perusahaan swasta dalam membantu pemerintah? Ya, jadi memang kita dari pertama kali vaksin booster itu digaungkan ya, diwacanakan, didiskusikan di pemerintah, kami sudah datang lagi kepada Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan untuk meminta approval lagi, sama seperti yang vaksin pertama dan kedua, untuk menjadi melakukan sentra vaksinasi ya. Jadi Enesis sentra vaksin untuk booster ini. Dan waktu itu memang kita diminta untuk nunggu ya sebentar karena memang dari pemerintah lagi diskusi sampai akhirnya dari Pak Presiden mengeluarkan keputusan bahwa vaksin booster gratis. Wah itu sangat mulai tanggal 12 Januari ya. Karena selama ini kan ada yang harus berbayar dan lain sebagainya. Benar gitu. Nah itu abis itu beberapa hari kemudian langsung kita mendapatkan approval dan sekarang kita lagi proses finalization untuk lokasinya ya. Jadi kita sekarang finalize lokasinya dan pasti yang pertama akan di Jakarta karena kita lihat memang jumlah penderita Omikron ini memang setengahnya ya itu dari Jakarta. Jadi kita mau fokusin dulu untuk memberikan vaksin booster di Jakarta supaya mudah-mudahan Omikron cepat selesai nih. Iya, ada kira-kira berapa yang akan di booster vaksin yang tersedia? Ada berapa jumlahnya? Ya, sebenarnya kalau dari sisi instansi pemerintah kita bisa mendapatkan vaksin sebanyak yang kita mau ya. Tapi kita juga harus menjaga setiap sentra vaksin itu tentu saja harus mematuhi protokol kesehatan, nggak boleh berkerumun ya, semua orang terjaga kesehatannya. Nah, jadi kita sekarang lagi mempertimbangkan untuk melakukan bukan cuma satu lokasi, tapi di beberapa lokasi seperti Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Kapan kira-kira timingnya kalau bisa? Ya, timing kita paling lambat di awal Maret ya. Jadi mudah-mudahan sudah mendapatkan ini dari sisi Kemenkesnya sudah memberikan izin. Nah dari sekarang dari penyedia lokasinya kita sedang menunggu izinnya. Jadi mudah-mudahan awal Maret paling telat kita sudah lakukan. Okay. Ngomong-ngomong Enesis Group itu sendiri ada seberapa besar ini perusahaannya? SDM-nya itu kalau di total itu ada berapa, Rian? Oke, kalau di total SDM-nya ya? Di seluruh Indonesia ya, termasuk di pabrik dan di SDM pabrik kita itu ada sekitar 3.000-an orang sebenarnya. Nah ini kita bilangnya ya, cukup besar ya. Kita bilangnya ini memang murni Indonesia ya, karena memang di-create R&D-nya juga semua orang Indonesia. Terus kemudian market research-nya juga dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Diproduksi semua pabrik kita di Indonesia, bukan di luar negeri. Itu palingan raw material sama packaging-nya aja yang mesti diimport kalau tidak tersedia di Indonesia. Nah, jadi kita bilangnya dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Indonesia memang. Nah, selama pandemi ini apa yang dilakukan khusus 3.000 karyawan dan setiap karyawan kan punya keluarga dan lain sebagainya, apa dari segi corporate social responsibility-nya dan keringanan-keringanan yang diberikan kepada karyawan itu apakah termasuk vaksinasi juga atau memberikan bantuan atau pada komunitas di mana Enesis sendiri beroperasi lah. Iya, yang pertama tentu saja kita melakukan vaksinasi kepada semua karyawan kita ya, lewat sentra vaksinasi Enesis ataupun juga yang di luar dari Jakarta di sentra vaksin di daerahnya masing-masing. Itu dilakukan ya untuk karyawan dan keluarganya. Terus yang kedua kita juga memberikan setiap minggu itu asupan-asupan ya. Jadi bukan cuma produk Enesis saja tapi juga produk-produk yang lain seperti telur ya untuk supaya semua karyawan tetap terjaga nih kesehatannya. Jadi itu kita berikan. Dan
Selain itu juga kita tentu saja memberikan diskon ya kepada karyawan yang ingin memberikan produk-produk Ionesis kepada keluarganya, sanak saudara, kepada teman-teman, tetangga. Jadi bisa mendapatkan secara discounted untuk produk Ionesis. Iya, dan ini sesuatu yang penting ya, terus menerus ya, karena menjaga kesehatan karyawan kan pasti nomor satu ya. Benar, Karyawan aset ya. Aset, benar, aset Oke, terpenting. kita masih di tengah pandemi, harus ada dong ide-ide kreatif lainnya. Ini kan kita selalu orang, kita semua harus menggunakan masker, ya ini nggak boleh lepas lah, apalagi kalau kita di ruang-ruang publik dan lain sebagainya. Tapi apa kira-kira ide kreatif untuk supaya virus ini tidak terlalu menempel? Kita paling takut nih sekarang dengan virus ya. Apa-apa saja kira-kira yang menjadi produk yang kreatif lah. Iya, salah satu dari protokol kesehatan yang penting adalah tentu saja menggunakan masker ya, Mbak Desi. Kita penting, dan maskernya juga harus masker yang bagus ya. Gitu. Supaya karena ya memang sudah dianjurkan oleh pemerintah, karena droplets itu bisa menyebar ya sebagai dasar dari penyebaran virus dan bakteri. Nah, kita melakukan riset dan kita tanya kepada banyak masyarakat Indonesia, apa kendala utama dalam konteks penggunaan masker. Nah, mereka semua 90% rata-rata bilang, karena memang sebelum pandemi itu kita tidak terbiasa ya untuk menggunakan masker. Beda dengan pekerja di sektor kesehatan yang udah terbiasa pakai masker dari pagi sampai malam. Nah, rata-rata mereka bilangnya bahwa memang menggunakan masker seharian di luar rumah itu nggak nyaman dan sesak napas, sehingga mereka kadang-kadang ya udah dibuka aja deh gitu. Saya sering berkunjung kepada di daerah-daerah ya, di kota-kota kecil, dan banyak itu misalnya di pasar itu ibu-ibu yang jualan itu nggak pakai masker. Begitu kita tanyain mereka bilang, iya, sesak napas pakai masker gitu. Nah, ini jadi ada research-nya ya? Ada research-nya memang seperti itu. Jadi kita biasanya tanya ya selalu kepada konsumen ya mengenai ini kebutuhannya dan keluhannya. Keluhan-keluhannya. Nah, ya memang sih, apalagi kalau maskernya yang sudah betul-betul tebal gitu, itu memang agak susah nafas sih. Benar. Tapi penting digunakan. Iya, tapi penting digunakan. Memang justru itu supaya virusnya nggak masuk. Iya, benar. Nah, karena itu dari Ionesis itu ada produk yang sebenarnya sudah ada dari sebelum pandemi nih, Mbak Desi. Tapi kebetulan ya memang komunikasinya atau erat kaitannya dengan penggunaan masker ya. Kalau boleh saya demoin ya, Mbak Desi ya. Oke. Ya. Jadi ini kalau saya pakai masker dan seperti yang saya utarakan, kalau pakai masker seharian mungkin banyak yang berasa agak sesak napas ya. Jadi kita ada produk yang namanya Plosa. Plosa ini sebenarnya aromaterapi, Mbak Desi. Jadi punya beberapa kegunaan. Nah, salah satunya adalah untuk oles masker. Jadi salah satu ujungnya ini yang berupa roll on ya, bisa dioleskan ke masker. Jadi sebentar saya demokan seperti ini ya. Jadi dioleskan ke masker seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Plosa ini mengandung ingredient ada 3 nih, Mbak Desi. Namanya yang pertama eukaliptus, yang kedua adalah sinyal 1.8, yang ketiga adalah mentol sebagai bronchodilator. Nah, mentolnya ini kalau dioleskan di sini, ini langsung membuka saluran pernapasan kita, sehingga orang kalau pakai masker seharian tidak akan berasa sesak napas walaupun yang nggak dilepas-lepas maskernya gitu loh. Nah, selain itu juga eukaliptusnya memang sudah ada riset ya dari Departemen Pertanian di awal COVID bisa mencegah penyebaran virus dan bakteri. Nah, karena memang kalau kita pakai masker seharian kan pasti di luar masker kita ini penuh ya dengan banyak virus dan bakteri ya. Sehingga kalau diolesin itu bisa mencegah, membantu untuk jadi mematikan. ada antivirusnya. Ada antivirusnya. Tapi ngomong-ngomong ini mengoleskan itu tidak merusak maskernya itu sendiri? Enggak, ya. Jadi memang karena kan biasanya kalau kena air atau kena ini kan pasti masker degradasi lah, ini efektivitasnya berkurang. Ini enggak pengaruh. Karena memang Plosa ini sistemnya roll on ya. Jadi beda dengan eukaliptus yang bentuknya cair. Kalau eukaliptus bentuknya cair terus kemungkinan kita tuangkan ke bagian luar masker secara banyak, yang memang ada kan bolong ini. Bisa borong, bisa rembes ya. Nah, tapi ini memang sudah diuji, kita oleskan mau sebanyak apapun dia tidak akan rembes ya. Itu artinya efektivitas maskernya masih tidak tetap akan merusak bagus. ya. Tidak akan merusak. Masker ya. Sekarang kita masker itu kualitas masker juga penting, kalau bisa double masker, dan kalau memang itu ternyata tidak merusak dan bisa menjadi antivirus itu sangat berguna ya. Tapi ngomong kenapa namanya Plosa? Ini siapa yang ini? Siapa yang punya ide awal ini dia di situ? Iya, jadi ada tim ya. Jadi dari manajemen tim kami selalu berdiskusi ya untuk meluncurkan produk-produk dan juga nama-nama yang gampang diingat ya. Plosa itu sebenarnya awalnya idenya adalah singkatan, Mbak Desi. Kepanjangannya adalah plongin saja. Ya, jadi campaign kita plongin aja. Jadi kalau udah pakai ini, pakai inhalernya misalnya ya kan banyak kalau
terkena COVID itu jadi mampet ya, atau apalagi at least musim hujan juga sering mampet hidung. Nah, menggunakan ujung yang satu lagi itu inhaler itu langsung Oh, itu plong. ada inhalernya? Ada inhalernya di Oh, sini. jadi ini ada 2 in 1 ya? Iya, Jadi sebenarnya 4 in 1 nih Mbak Desi. 4 in 1? 4 in 1. Jadi roll on buat tadi oles-oles ya. Terus kemudian inhaler kalau hidung mampet seperti ini. Gitu. Terus kemudian ini ujungnya yang ini bukan hanya desain ya. Ini sebenarnya untuk pijet di titik-titik acupressure di kepala. Oh, oke. Jadi ada di leafletnya kalau beli plosa itu bisa dipijet seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau orang stres atau sakit kepala sebelah lagi gitu. ngapain itu ya? Iya. Terus apa lagi? Terus yang terakhir keempat apa? adalah yang ini. Kupingnya ini juga ini fungsinya untuk kerokan. Nah, sekarang ini musim hujan nih Mbak Desi. Banyak untuk kena masuk angin ya, kehujanan. Misalnya naik motor kehujanan. Jadi nggak pakai koin lagi? Nggak pakai koin lagi, karena ini lebih higienis ya. Kalau koin juga kan, karena ujungnya tuh sangat lancip ya, jadi sangat perih. Nah, Tapi jadi ampuh nggak? Orang kan biasanya maunya, wah mantap kalau pakai koin kan kerasa benar. gitu. Ampuh udah kita desain. Nanti Mbak Desi habis ini bisa coba juga. Ada tapi memang ide-ide itu kreatif ini kuncinya dari marketing strategi ini. Jadi membuat barang itu selalu menarik ya. Tapi yang penting berkhasiat ya. Maksudnya efektif memang dan sudah teruji juga. Sudah teruji dan aman untuk dipakai. Ya, karena kita dalam meluncurkan produk dan mengkomunikasikan benefit ya dari ingredient tentu saja harus mendapatkan approval ya dari ini terkait. sudah ada approval ya. Iya. Karena kalau nggak dapat approval nanti rame. Rame gitu. Ya. Kita masih ada satu segmen lagi, Rian. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kini masyarakat juga semakin aware ya dengan kebersihan. Rajin cuci tangan ini sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan dan tentu saja demand ya atau permintaan akan produk-produk kesehatan juga akan semakin tinggi. Tapi bagaimana dari pihak produsennya, apakah mereka siap untuk memproduksi semua yang kita butuhkan khusus pada masa pandemi COVID-19 ini? Ada Rian Tirta Yudhistira selaku Chief Sales and Marketing Officer dari Enesis Group yang selama 2 tahun ini mau tidak mau harus tetap berkarya, tetap kreatif, tetap inovatif karena kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat dan apalagi kebutuhan terhadap ya tadi hand sanitizer, vitamin, semua yang bersifat antivirus. Nah, ini mau tidak mau otak dari produsen ini apalagi ini yang bisa kita ciptakan. Saya lihat itu sekarang ini kalau gejala kayaknya mirip-mirip flu kan. Ada salah satu mungkin dari COVID yang kehilangan indera penciuman misalnya. Kemudian kalau Omikron mungkin ada katanya gatal-gatal di tenggorokan dan lain sebagainya. Dengan adanya informasi ataupun pengetahuan kita mengenai gejala-gejala ini merupakan semacam katalis atau menjadi sumber dari ide-ide kreatif bagi seorang produsen. Ini bagaimana, apa yang kita bisa lakukan supaya kebutuhan ini bisa dipenuhi? Ya. Kira-kira begitu ya cara berpikirnya. Jadi kita selalu starting point-nya itu adalah talking to consumers ya. Jadi Enesis ini selalu spend a lot of time untuk tanya ke konsumen dan fokus group dan juga just hanya mengamati ya mengenai perilaku konsumen, bagaimana konsumen belanja, terus bagaimana mereka memilih produk, apa yang ada di benak konsumen dari semua yang ada sekarang ini seperti pandemi, apa sih sebenarnya yang ada di benak konsumen sekarang. Yang tadi situ, seperti masker katanya seperti masker, iya. Jadi itu biasanya dari situ. Apa saja sekarang yang ditanya kepada konsumen? Ya biasanya mengenai gejala-gejala ya kalau sekarang ya. Sekarang memang banyak konsumen yang beberapa bilang, oh iya COVID sudah nggak separah dulu lagi gitu. Ada konsumen yang juga bilang, wah sekarang Omikron walaupun tidak parah, tapi lebih cepat menular. Karena itu kata dokter itu seperti itu. So far yang kita ketahui. Iya, benar yang so far yang kita ketahuin. Nah, jadi juga termasuk gejala-gejalanya seperti sakit tenggorokan ya. Nah, sakit tenggorokan ini sebenarnya kalau dari data yang kita kumpulkan adalah salah satu penyakit yang paling umum di Indonesia. Malah dari sebelum pandemi juga banyak yang sakit tenggorokan, terus kemudian masuk angin ya kita bilang, dan flu itu adalah yang gatal-gatal. Nah, itu jadi bindeng ya. Benar.
Jadi produk-produk yang kita tawarkan juga bisa membantu di gejala-gejala tersebut ya, baik dalam konteks COVID Omicron maupun dalam konteks sakit tenggorokan biasa karena musim hujan biasanya atau kena hujan. Nah, contohnya adalah produk Adem Sari nih Mbak Desi. Jadi itu sudah lama ya dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, sariawan yang baik itu karena Omikron maupun juga karena panas dalam sebenarnya. Nah, panas dalam ini juga sesuatu yang kita udah riset dari zaman dulu ya, dan memang unik ke Indonesia karena hanya seperti kalau kerokan atau masuk angin itu kan hanya ada di Indonesia ya, di luar negeri nggak ada. Jadi penyakit di Indonesia itu masuk angin, panas dalam. Itu biasanya kalau antara salah satu dari itu. Tapi sekarang yang paling sering disebut itu adalah autoimun. Nah, sekarang, oh ini pasti autoimun. Tapi apa ini Adem Sari kan sudah ada apa kira-kira yang masih dalam in the drawing on the drawing board yang disiapkan kira-kira untuk ke depan karena ya seperti kita ketahui ya varian-varian COVID ini kan pasti akan masih terus bertambah. Betul. Sudah siap ini tim risetnya, tim inovatornya? Benar, sudah siap. Jadi kita sudah melakukan riset banyak, ada beberapa ide ya produk-produk yang di dalam drawing board yang berkaitan dengan COVID, tapi juga berkaitan dengan kesehatan secara umum ya. Contoh, kita masih banyak ada DB. Ada juga. DB, benar. Seperti contohnya kalau demam berdarah itu sudah ada di Indonesia dari sejak tahun 1960-an sebenarnya. Jadi jumlah kematian akibat DB di Indonesia kalau kita kumulatifkan sebenarnya lebih besar daripada COVID. Tapi kan COVID yang sekarang lebih ngetren ya. Jadi kita juga punya produk yang namanya Sovel atau Force Magic ya untuk sebagai mosquito repellent dan juga sebagai aerosol anti nyamuk untuk mengatasi nyamuk-nyamuk penyebab demam berdarah gitu. Dan contohnya yang lain adalah dari sisi kesehatan adalah pentingnya serat. Nah, kita punya produk yang namanya Vegeta. Dan juga nanti akan ada inovasi-inovasi yang berkaitan dengan serat karena serat memang bagian dari komunikasi kita sudah zaman dari dulu ya bahwa penting memang tubuh itu mendapatkan asupan serat juga untuk menjaga kesehatannya. Jadi banyak sisi yang kita lihat dalam konteks kesehatan. Kita punya yang dari latar belakang farmasi tentu saja ya. Jadi seperti itu dan mereka erat selalu mencari atau berdiskusi dengan dokter-dokter atau para ahli dan juga berdiskusi untuk mendapatkan jurnal-jurnal medis biasanya baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang sudah dipublikasikan untuk mendapatkan yaitu tadi insight. Jadi ada dua source of information. Yang pertama adalah ngomong kepada konsumen Indonesia mendapatkan input dan juga yang nomor dua adalah diskusi dengan ahli-ahlinya dan juga jurnal-jurnal medis. Nah ini yang dilakukan oleh tim kami sehingga melahirkan ide-ide untuk produk-produk kesehatan di masa-masa yang mendatang. Iya, jadi memang harus ada kejelian ya dalam melihat ini opportunity karena dalam masa krisis ini katanya juga masa ada peluang kalau kita jeli untuk mengetahui apa-apa saja kira-kira yang merupakan kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi. Ke depan bagaimana? Apa strategi ke depan untuk tetap relevan, tetap bisnisnya juga jalan dengan baik dan juga kualitas itu kan penting. Apalagi kita manufacturing produk-produk yang memang khusus untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dari segi sterilisasinya, higienisnya itu kan harus dijaga ya semua. Ya, ada 3 ya strategi kita untuk ke depan. Jadi kita melihat apa yang sudah kita lakukan di 2021 dan banyak sekali hal-hal atau lessons learned ya. Tapi kalau kita bicara ke depan ada 3 yang nomor 1 adalah dari secara produk tetap inovasi untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan dan kita selalu mencari apa saja unmet consumer demands ya. Yang konsumen mungkin berasa ini belum bisa nih dipenuhi oleh produk-produk yang ada sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi distribusi ya, kita melihat pentingnya tadi business to business, e-commerce yang tentu saja tahun-tahun ke depan akan semakin penting peranannya bagi masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya rely on channel-channel yang traditionally sudah dimasukin oleh FMCG. Yang nomor 3 yang nggak kalah pentingnya adalah partnership. Nah ini kita salah satu lesson yang paling penting ya. Kita melihat nomor 1 kalau nomor 1 dari sisi FMCG, dari sisi private company seperti Enesis itu tidak bisa bekerja sendirian dan pemerintah juga tidak bisa bekerja sendirian. Jadi kita harus bisa berpartner dengan sektor pemerintah, sektor swasta yang lain
untuk melakukan edukasi dan memberikan misalnya contoh yang sudah banyak kita lakukan, memberikan healthy kit ya. Kita kerjasama dengan Angkasa Pura misalnya, Kereta Komuter Indonesia, Transjakarta untuk membagikan healthy kit tersebut kepada puluhan atau ratusan ribu malah masyarakat di Jakarta dan di kota-kota lain ya. Jadi itu bentuk dari kerjasama. Di mall-mall misalnya kita mendapatkan special permit atau approval membagikan healthy kit itu juga, memasang antis dispenser di semua tempat-tempat keramaian. Jadi itu adalah hasil-hasil dari partnership yang kita lakukan dan itu kedepannya juga akan semakin bagus lagi. Terakhir contohnya kita melakukan pendekatan atau kerjasama juga dengan Kemendikbud ya, karena kita tahu sekolah akan mulai lagi. Nah, sekolah ini jadi merupakan hal yang mesti kita cegah jangan sampai menjadi kluster COVID, kluster COVID yang baru. Jadi kita melalui Kemendikbud itu melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah dan kepada sekolah yang mengizinkan kita akan taruh juga antis di sana dan juga memberikan antis yang kecil-kecil kepada misalnya siswa SD misalnya supaya memang terbiasa ya untuk menjaga kesehatan. Tapi proses ini kan semua harus ada ISO-nya lah istilahnya, quality control dan apalagi produk-produk ini semua harus dapat izin dari BPOM atau izin untuk beredar dan lain sebagainya. Ini bagaimana selama ini untuk menjaga kualitas ini kan sangat penting ya. Betul. Jadi, apa tantangan terbesarnya sebenarnya? Jadi yang pertama tentu saja sebelum produk diluncurkan harus memenuhi harus mendapatkan izin dari regulatori ya seperti Kemenkes atau BPOM. Nah kemudian setelah produk itu diluncurkan dari sisi manufacturingnya kita ada bagian QC dan QA yang itu setiap output dari pabrik itu selalu dilihat apakah memenuhi standar. Ya, ada banyak sekali standarnya, standar kebocoran, misalnya standar standar transportasi dan distribusi dan lain sebagainya ya. Termasuk juga di semua produk kita itu kita tuliskan expire date ya, production batch dan expire date. Tapi supaya tidak mudah dipalsukan ini kan penting itu. Apa yang apakah ada code dan lain sebagainya kalau ini yang ada seal-nya yang khusus itu biasanya. Sekarang apalagi kalau kita belanja online kan kita tidak tahu apakah barang itu asli atau palsu. Ya, jadi di semua produk kita itu biasanya ada laser printing ya. Laser printing yaitu production batch. Nah, ini yang sering sekali kalau produk-produk yang palsu itu tidak ada manufacturing batch atau production batch-nya. Nah, itu bisa untuk salah satu indikator pembeda antara produk yang asli dengan produk yang palsu seperti itu. Iya, oke. Optimis ke depan? Sangat optimis ya. Jadi kita percaya bahwa memang ini bukan situasi yang ideal karena COVID menurut kita belum selesai dan seperti yang terjadi Omikron sekarang, harapan kita mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia bisa cepat lewat dari pandemi ini, ekonomi bisa balik lagi seperti semula, ya tidak ada masyarakat Indonesia yang mesti dirumahkan atau diciutkan atau diefisiensikan sehingga semua orang bisa beraktivitas kembali. Itu sih harapan dari kami. Iya, dan corporate social responsibility penting ya. Produsen tuh harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan komunitas di sekitarnya. Jadi peran dari sebuah perusahaan untuk meringankan juga beban dari masyarakat juga sangat-sangat penting ya. Jadi booster mungkin bisa mulai Maret ya? Ya, paling telat awal Maret ya, kita akan usahakan lebih cepat ya, karena again kita mau melakukan sentra vaksinasi dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Jadi kita nggak mau melakukan sentra vaksin malah menimbulkan klaster yang baru. Nah karena itu kita persiapannya harus sangat-sangat matang. Jadi mudah-mudahan approval sudah didapat, lokasi tinggal finalisasi. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih Mbak Desi untuk booster. Ya. Rian. Terima kasih banyak, sangat-sangat menarik. Ini jarang kita melihat dari sisi produsennya, biasanya kita dari segi konsumennya. Tapi ya memang penting sekali untuk memahami apa yang ada di masyarakat, apa kebutuhan, dan tentu saja kita harapkan dengan adanya COVID ini kita juga tentu saja ada cara untuk memitigasi, mengurangi dan paling tidak dari dampak ataupun resiko kalau kita menghadapinya. Tapi semua tentu saja perlu kerjasama kita. Kalau kita harapkan ya pemerintah program vaksinasinya jalan terus, sekarang boosternya juga jalan terus, dan kita juga harus tetap dengan protokol kesehatan kita. Sekali lagi Rian, terima kasih banyak. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Ingat jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi jangan lupa jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Stay safe. Sampai jumpa.